Pak Kiai, Bapak Ibu sekalian, menyambung dari guru kita, sebenarnya ini juga ada dalam kitab Tabarruf Fadail Syukur, 2 huruf terakhir. Karena 10 huruf ini banyak banget hurufnya, maka jarang sampai dibahas di manakib itu sampai huruf terakhir. Jadi saya ngambil ujungnya. Huruf terakhir, ada 2 huruf terakhir di dalam Rabius Tsani itu, yaitu yang pertama adalah niat, ya, niat. Di dalam thariqah itu, apalagi terkhusus setiap ibadah itu niat sangat penting. Ya. Kalau ibadah tanpa niat, maka ibadah itu tertolak. Innamal a'malu binniyat. Semua amal ibadah itu tergantung daripada niatnya. Kalau sesuatu yang tidak baik, kejahatan, kalau baru niat itu belum terhitung, kecuali nanti pada saat dilakukan. Tetapi ketika kita bicara niat, kalau di dalam ibadah baru niat saja itu sudah terhitung amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya bahas niat ini? Karena di dalam perjalanan kita berthariqah, ketika kita tidak punya niat yang kuat, maka banyak yang pada lemot di perjalanan. Ya, ada yang mencari guru musik karena warungnya sepi misalnya. Nah ini ada yang begini memang. Ada yang ke Abah ingin guru musik karena apa? Jualannya sepi. Akhirnya ke Abah. Setelah ketemu Abah, ya, ngamalkan, dapat talqin, dapat amaliyah, apalagi dapat amalan, ya, tambahan. Kemudian setelah rame jualannya, lupa ke Abah lagi. Banyak yang begitu, ya. Kemudian ketika ada yang ke Abah mencari mursyid, mencari guru, kenapa masalahnya? Ada yang karena belum punya jodoh, akhirnya ke Abah. Setelah dari Abah dimudahkan jodohnya, setelah punya istri, suami, sudah gak pernah kabar lagi. Bahkan manakib pun enggak. Masya Allah, ada yang begitu. Itu. Kemudian ada juga ya, yang mungkin kepingin punya anak, ya, kemudian datang ke Abah. Setelah punya anak, ramai rumahnya, repot dengan anak, gak pernah manakib juga. Itu, ya. Jadi apa? Kenapa saya katakan bahwa niat yang kuat di dalam thariqah itu sangat penting. Ya, ada, saya nggak tahu siapa yang japri saya, laki-laki. Izin Kiai doain saya biar bisa kembali ke Abah, masih ada WA-nya. Ya, itu Bang Gondrong tahu tuh, Mas Wiwit. Doain saya sekarang setelah saya jauh dari guru, kemudian saya sakit di ICU sekian hari, itu, kemudian pekerjaan saya hancur. Setelah sehat balik ke rumah, ternyata istri saya, anak saya udah nggak ada di rumah. Dia nggak masuk. Saya sering ikut ke Mas Wiwit. Saya juga nggak tahu siapa dia. Doain Kiai biar saya bisa kembali lagi ke Abah. Apa makna daripada ini? Kenapa? Karena niat yang kuat tadi ke Abah salah niat. Itu perlu diluruskan lagi niatnya, perlu dikuatkan niatnya. Adalah kita tujuannya bermusid, ya. Pertama ilahi anta maksudi, mencari ridha Allah melalui guru agung kita. Gitu. Supaya kita, ruh kita ini bisa sampai ke hadirat Allah. Itu yang pertama niatnya yang kuat. Kalau niatnya karena masih duniawi, maka akan mudah semangatnya patah di dalam perjalanan berthariqah. Itu. Maka sekali lagi, sama misalnya ketika di meja saya kemarin 2 pasang itu mengajukan nikah, dua pasang langsung saya wawancarai. Saya langsung nanya, sudah siap nikah? Siapa? Niat yang kuat harus di dalam pernikahan. Karena kalau tidak kuat niatnya di dalam pernikahan, mencari ridha Allah di dalam rumah tangga itu, maka di zaman sekarang mudah berantakan. Nah ini kembali kepada niat, apalagi yang namanya niat berthariqah, ya, niat ingat, niatnya mencari guru, niatnya mencari ridha Allah.
niatnya ingin sampai ke hadirat Allah, niatnya ingin senantiasa bersama Allah, maka ini perlu niat yang kuat. Karena tidak mudah perjalanan ini. Ya, bukan berarti ketika kita sudah dapat talqin kemudian tidak diuji. Karena ini Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah kalian mengira bahwa ketika kalian sudah mengatakan saya beriman kepada Allah, lalu dia tidak diuji sama sekali? Tidak, kata Allah. Semua orang-orang terdahulu yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, semua diuji oleh Allah. Dan itu tidak gampang-gampang. Termasuk guru kita. Luar biasa. Ujian guru kita itu luar biasa. Ketika sudah mendapat talqin zikir saja, beliau tuh sahabat dulu dari kondang. Ya, ketika ikut toriko, langsung dipok semua tuh. Langsung hilang jobnya. Masya Allah. Itu baru yang pertama. Belum lagi perjalanannya bagaimana jaraknya dengan Panusa Umi. Oh, saya nggak sanggup begitu-gitu. Saya dengan aja. Jadi kembali kepada innamal a'malu binniyat. Yang kedua adalah huruf ya, yakin. Yakin ini ada 3 tingkatan di dalam ilmu tasawuf. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Setelah kita dipertemukan dengan guru agung kita para sahabat, sejauh mana tingkatan yakin kita kepada beliau? Ilmu yakin itu misalnya kita melihat api, secara logis, secara ilmiah, pasti api ini panas. Itu baru ilmu yakin. Ainul yakin, ya, bahwa ketika kita melihat api ini mampu membakar sampah rumah dan lain sebagainya, itu baru ya ainul yakin. Hakul yakin, kita pegang apinya ternyata tangan kita kebakar, itu hakul yakin. Nah, keyakinan kita kepada guru agung, maka kita harus yakin, hakul yakin, bahwa dengan guru agung kita ruh jiwa, ya, ruh jiwa hati kita mampu disampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak mampu, kalau nggak yakin, ya lebih baik nggak usah ikut abah. Jadi hakul yakin kita diselamatkan oleh para sahabat di dunia dan di akhirat. Mampu diantarkan ruh kita wa ifsaluhu ilahiyah wa sa'adatul qudusiyah. Demikian Allah muwaffiq ila qawmi thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.